Pemirsa, tersangka pembunuhan berencana Putri Chandrawati masih diperiksa di Barreskrim Polri. Kali kedua Putri diperiksa sebagai tersangka dan akan dikonfrontir dengan tersangka lain. Kedatangan Putri Chandrawati tidak terlihat di Barreskrim Polri Jakarta, namun kuasa hukumnya Armana Hanis yang tiba sekitar pukul 10 pagi tadi memastikan bahwa kliennya sudah lebih dulu tiba di gedung Barreskrim. Hari ini Putri dikonfrontir atau dipertemukan dengan 3 tersangka lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, diantaranya dengan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf, Bribka Ricky Rizal, serta Barada Richard Eliezer, serta 1 asisten rumah tangga bernama Susi. Penyidik akan menguji kebenaran dan mencocokkan keterangan dari para tersangka dan juga saksi, terutama terkait dugaan pelecehan yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang disebut menjadi motif pembunuhan berencana oleh Ferdi Sambo. Keluhan-keluhan sakit yang sempat menjadi halangan. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan pakar hukum pidana Eva Ahyani. Ya, Ibu Eva, melanjutkan perbincangan kita sebelumnya terkait tidak ada keharusan dalam penahanan tersangka. Tapi bisa dibilang sedikit janggal kah, Bu? Ya, agak berbeda saja sih Mbak ya, dibanding perkara-perkara kasus pembunuhan berencana pada umumnya, begitu. Tapi apa menurut Ibu Eva sendiri yang membuat Putri belum ditahan? Saya kira saya tidak bisa menjawab itu ya. Memang sangat-sangat subjektif ini Mbak. Ya, untuk mengatakan apakah penyidik atau petugas penegak hukum salah atau keliru, saya kira tidak. Ya, karena pada dasarnya ketika keperluan tadi seperti yang saya katakan, keperluan orang ditahan atau tidak itu kan memang berpulang kepada penyidik ya, untuk kemudian melakukan penahanan atau tidak. Karena kalaupun misalnya dia tidak ditahan, biasanya kalau ada penahanan itu di ujung vonis, katakanlah kalau hukumannya adalah pidana penjara, maka akan dipotong masa tahanan gitu ya. Kalau orang dihukum 5 tahun, biasanya penahanannya sudah 1 bulan, maka hakim akan mengatakan 5 tahun, berarti 5 tahun dikurang 1 bulan gitu ya, nggak utuh. Tapi kalau dia tidak ditahan, ketika kemudian hakim menghukum katakanlah 15 tahun, ya utuh dia jalani 15 tahun hukuman itu. Berarti dengan kata lain bisa dianggap tidak menguntungkan juga sebenarnya bagi Putri Chandrawati sendiri. Ya, kalau menguntungkan atau tidak kembali lagi ya, namanya orang dibatasi kebebasannya tentunya enak, tidak bisa dikatakan enak begitu ya Mbak ya. Tetap harus menjalani ya. Betul, betul. Nah, memang sebetulnya kalau kita mengatakan katakanlah dia tidak ditahan karena kalau di dalam ketentuan misalnya ada jaminan. Ya, jaminan ini kan bisa kalau dalam konteks hukum pidana Indonesia itu orang gitu ya, siapa yang menjaminnya? Itu yang kemudian kita menjadi pertanyaan, apakah penjaminnya itu luar biasa sehingga memang kita bisa meyakinkan, publik bisa meyakinkan bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal seperti yang dilarang oleh ketentuan undang-undang tadi gitu. Ini kan juga aneh ya, kecuali kalau kita ada di luar Indonesia gitu, biasanya jaminan itu kan berupa uang, itu kalau orang tidak ditahan. Jadi sebetulnya karena tentunya siapapun juga, apalagi dalam konteks perkara yang sangat-sangat menarik perhatian publik gitu ya, seorang yang dianggap sebagai bagian dari sindikat atau pelaku tindak pidana ini gitu ya, tindak pidana yang dianggap sangat kejam gitu ya, itu kemudian tidak ditahan. Itu perlu penjelasan yang lebih gitu. Ya, ini yang belum sampai saya kira dari para petugas kepada masyarakat. Apa sih argumentasi yang bisa meyakinkan kita semua atas perlakuan tidak ditahannya Ibu P ini? Nah, jika terkait dengan memiliki balita, apakah relevan mengingat keterlibatannya dalam skenario pembunuhan Brigadir Yosua itu sendiri? Kalau memiliki balita sebetulnya kembali lagi ya, kita bicara dalam konteks perlindungan anak gitu ya. Anak memang perlu diasuh, anak memang perlu didekatkan dengan orang tuanya. Tetapi kalau kemudian kita bicara soal menimbang-nimbang mana yang lebih dibutuhkan perlindungan hukumnya, perlindungan hukum atas kemurnian barang bukti, alat bukti gitu ya. Baik.
atau kepentingan penyidikan dibanding dengan anak yang konon katanya sudah 2,5 tahun, otomatis sudah, kalau saya ibu-ibu sudah tidak lagi menyusui, begitu ya Mbak ya. Itu kan juga kembali lagi gitu ya. Kita semua akan menilai. Tentunya kepentingan hukum yang lebih besar harus lebih dilindungi. Baik, terima kasih banyak Ibu Eva Ahyani atas waktunya bergabung di Breaking News dan juga penjelasannya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Assalamualaikum. Ya baik pemirsa, Verdi Sambo beserta 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah menjalani rekonstruksi. Verdi Sambo muncul ke publik dengan menggunakan baju tahanan. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo muncul kembali ke publik dengan tidak lagi memakai baju dinas polisi seperti kemunculan terakhirnya ketika mengikuti sidang kode etik kepolisian pada Kamis lalu. Verdi Sambo akhirnya terlihat menggunakan baju tahanan saat menjalani rekonstruksi pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dari rumah pribadi hingga rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Tidak hanya memakai baju tahanan, tangan Verdi Sambo juga diikat dengan tali tis. Verdi Sambo, istrinya, dan para tersangka lainnya melakukan 78 adegan rekonstruksi yang digelar sejak pagi hingga sore hari. Rekonstruksi dimulai dari adegan di Magelang hingga rumah dinas Verdi Sambo. Breaking News segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.